Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Amelia dengan NIM 0535448666 UT Bogor dengan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, kita perlu memahami makna pilar dalam konteks pendidikan. Apa sih? Pilar dapat diartikan sebagai dasar atau fondasi yang menjadi penopang sistem pendidikan. Seperti sebuah bangunan yang membutuhkan tiang agar tetap kokoh, pendidikan juga memerlukan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Pilar pendidikan berfungsi untuk membentuk peserta didik agar tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter dan moral yang baik. Salah satu tokoh yang memberikan dasar penting bagi pendidikan di Indonesia adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau memperkenalkan 3 prinsip pendidikan yang masih digunakan hingga saat ini, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Prinsip yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, berarti di depan memberi teladan. Dalam dunia pendidikan, guru harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didiknya, baik dalam sikap, perilaku, maupun etika. Prinsip yang kedua yaitu Ing Madya Mangunkarso, yang berarti di tengah membangun semangat. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai motivator yang mendorong peserta didik untuk terus belajar dan berkembang. Prinsip ketiga, Tutpuri Handayani, yang berarti dari belakang memberikan dorongan. Guru memberikan kepercayaan kepada peserta didik untuk berkembang secara mandiri, namun tetap memberikan arahan dan dukungan ketika diperlukan. Di era digital saat ini, prinsip-prinsip tersebut tetap relevan meskipun dunia pendidikan mengalami banyak perubahan. Kemajuan teknologi memungkinkan proses pembelajaran dilakukan secara daring dan memberikan akses informasi yang sangat luas. Namun, perkembangan ini juga menghadirkan berbagai macam tantangan. Apa saja? Salah satu tantangan yang sering ditemukan adalah rendahnya literasi digital. Banyak peserta didik dapat mengakses informasi dengan sangat mudah, tetapi belum tentu mampu membedakan informasi yang benar dan informasi yang tidak benar. Dalam situasi ini, guru perlu menjadi teladan dalam menggunakan teknologi secara bijak, sesuai dengan prinsip Ingarso Sung Tulodo. Selain itu, penggunaan gadget yang berlebihan dapat memengaruhi karakter dan interaksi sosial peserta didik. Oleh karena itu, guru perlu hadir di tengah peserta didik untuk memberikan motivasi dan menanamkan nilai-nilai positif sesuai dengan prinsip Ing Madya Mangunkarso. Tantangan lainnya adalah meningkatnya kebutuhan akan kemampuan belajar mandiri. Saat ini, peserta didik dituntut untuk lebih aktif, kreatif, dan mampu berpikir kritis. Dalam hal ini, guru berperan sebagai pembimbing yang memberikan arahan dan dukungan sesuai dengan prinsip Tutpuri Handayani. Sebagai contoh, penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam pendidikan dapat membantu siswa memperoleh informasi dengan sangat cepat. Namun, tanpa bimbingan guru, teknologi tersebut berpotensi disalahgunakan oleh peserta didik. Oleh karena itu, peran guru tetap sangat penting dalam mengarahkan peserta didik agar menggunakan teknologi dengan bertanggung jawab dan bijaksana. Sebagai refleksi, saya berpendapat bahwa pilar pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara
masih sangat relevan untuk menjawab berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, pendidikan tidak hanya berfokus pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter, etika, dan tanggung jawab. Dengan menerapkan prinsip Ingar Sosong Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tutwuri Handayani, pendidikan Indonesia dapat menghasilkan generasi yang cerdas, berkarakter, serta mampu menghadapi tantangan era digital. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.